Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi kimia untuk kelas 10 semester 1. Silakan persiapkan diri kalian dengan baik. Jangan lupa sebelum belajar kalian mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Materi pertama untuk kimia kelas 10 ada bab hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan kerja laboratorium. Bab kedua ada struktur atom dan tabel periodik unsur. Yang ketiga ada ikatan kimia. Ketiga bab tersebut nantinya kita akan pelajari dalam satu semester ini. Sebelum masuk ke bab pertama, saya akan memberi apresiasi tentang ilmu kimia. Menurut kalian, apa itu ilmu kimia? Ya, bagi sebagian awam, ilmu kimia itu adalah ilmu yang berhubungan dengan yang berbahaya, racun, bom, dan lain-lain. Padahal sebetulnya ilmu kimia itu sangat dekat dengan kita. Bahkan di diri kita sendiri pun itu ada reaksi kimia, gitu ya. Sebelum masuk ke bab pertama, mari kita lihat bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita. Kita lihat di sini ada gambar air ya. Air yang bisa kita gunakan untuk minum, mandi, dan keperluan sehari-hari itu juga merupakan senyawa kimia dengan rumus molekul H2O. Kemudian ada juga nasi ya. Nasi yang biasa kita konsumsi itu juga merupakan bahan kimia ya. Jadi nanti ini bisa dipecah menjadi glukosa, dipecah lagi menjadi glikogen dan akan menghasilkan energi yang biasa kita gunakan saat makan ya. Ini merupakan salah satu sumber karbohidrat. Selanjutnya ada sabun, baik sabun mandi, sabun cuci, deterjen, sampo, dan lain-lain. Itu juga merupakan contoh dari bahan kimia. Ini ada garam dapur ya, garam dapur atau NaCl. Natrium klorida itu juga merupakan bahan kimia yang biasa dicampurkan dalam masakan sebagai penyedap masakan. Nah, yang ini ada donat ya. Mungkin kalian sudah sering membuatnya ketika di rumah ya, mencampurkan antara tepung terigu, telur, dan lain-lain. Itu juga merupakan bahan kimia. Nah, ada juga yang namanya bahan pengembang atau natrium bikarbonat. Itu salah satu bahan kimia atau tambahan yang digunakan untuk mengembangkan makanan ya. Selanjutnya ada yang segar-segar ini jeruk ya. Jadi jeruk itu banyak sekali mengandung asam askorbat atau yang kita kenal dengan vitamin C. Banyak sekali ini contohnya di sekitar kita. Buah-buahan yang berwarna kuning atau kemerahan itu banyak mengandung vitamin C yang merupakan bahan kimia. Selain jeruk itu ada jambu biji, ada juga apel. Pokoknya buah-buah yang berwarna kuning atau kemerahan ya. Nah, ini ada kilang minyak ya. Minyak yang dimaksud adalah minyak bumi atau minyak fosil. Itu satu bahan kimia yang bisa digunakan untuk bahan bakar ya. Baik itu mau bensin, solar, premium, pertamak, pertalite, semuanya itu juga merupakan bahan kimia yang sangat berguna untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, ini yang sangat penting nih adalah oksigen ya. Oksigen yang bisa kita hirup secara bebas itu juga merupakan senyawa kimia dengan rumus molekul O2. Nah, di gambar ini adalah oksigen yang dimasukkan ke dalam tabung, biasanya digunakan untuk keperluan medis ya. Ini juga termasuk bahan kimia.
Melihat begitu banyaknya bahan-bahan yang ada di sekitar kita adalah bahan kimia, jadi sebetulnya kita itu sangat berdekatan dengan ilmu kimia. Jadi bukan hanya hal-hal yang beracun dan berbahaya. Nah, setelah itu mari kita kenalan dengan yang namanya ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan perubahan materi. Jadi kata kuncinya pada struktur dan perubahan materi. Nah, nanti kita akan melihat contohnya. Nah, ini contoh untuk struktur ya. Jadi ini adalah gambaran dari atom ya. Kalau masih ingat, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi. Itu pengertian secara sederhana. Ternyata di atom itu masih ada submaterinya, yaitu ada elektron, neutron, dan proton. Itu adalah tentang struktur materi dari atom. Itu juga dipelajari dalam kimia. Bisa kita lihat di sini. Jadi atom itu mempunyai inti atom atau yang disebut submateri. Itu ada elektron yang mengelilingi inti. Elektron itu yang berwarna biru berputar mengelilingi inti bermuatan negatif. Kemudian intinya ada bermuatan positif dan bermuatan netral, di mana yang bermuatan positif itu disebut proton dan yang bermuatan netral itu disebut neutron. Kemudian gambar selanjutnya ini tentang perubahan materi ya. Ada dua buah senyawa ya. Kita lihat di situ ada sodium hidroksida dan cobalt 2 chloride. Itu dicampurkan. Keduanya dalam bentuk larutan, tetapi ketika dicampurkan nanti akan membentuk sebuah kristal ya. Di situ terlihat ada perubahan materi yang juga dipelajari dalam kimia. Nah, itu sebagai contoh sederhana tentang pengertian ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan perubahan materi. Setelah ini kita akan mempelajari tentang cabang-cabang ilmu kimia atau ilmu kimia itu sebetulnya berhubungan dengan apa saja sih? Ilmu kimia itu dibagi menjadi beberapa cabang. Ilmu kimia itu banyak sekali manfaatnya di kehidupan kita. Salah satu cabangnya itu ada fisika, biologi, kedokteran, lingkungan hidup, farmasi, pertanian, teknik industri, geologi, dan juga nuklir ya. Baik, akan kita kupas satu persatu cabang-cabang ilmu kimia. Ilmu kimia dalam bidang fisika atau biasa disebut kimia fisik itu menerapkan prinsip-prinsip fisika terhadap materi pada tingkat atom. Atau biasa juga berhubungan dengan hukum termodinamika. Contohnya di sini ada pada bidang listrik, semikonduktor, magnet, dan lain sebagainya. Kita lihat untuk contohnya, gambarnya satu persatu. Di situ ada listrik ya, listrik berfungsi sebagai ada juga speaker aktif atau audio aktif. Di situ di dalamnya terdapat magnet yang merupakan penerapan dari cabang kimia fisik. Ada juga setrika, di situ ada yang bersifat konduktor, isolator maupun semi konduktor. Penerapan ilmu kimia dalam bidang biologi itu mempelajari tentang enzim, hormon, dan lain-lain ya, termasuk dalam peranan kimia dalam ilmu biologi. Bermanfaat untuk mempelajari mekanisme metabolisme dalam sel-sel hidup. Maksudnya apa? Adalah reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Selain itu,
Ilmu kimia dalam biologi juga mempelajari tentang senyawa organik, antara lain protein, lemak, karbohidrat yang ada di dalam tubuh. Kita lihat contohnya, ini ada siklus glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi glikogen, kemudian menghasilkan energi. Sumbernya terdapat pada karbohidrat yang kita makan ya, misalnya nasi, kentang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada siklus Krebs, ini juga terjadi di dalam tubuh kita. Siklus Krebs ini terjadi ketika kita melakukan respirasi atau saat kita sedang bernafas. Sebegitu kompleksnya reaksi yang ada dalam tubuh kita ya. Reaksi-reaksi tersebut dipelajari dalam cabang ilmu kimia dan biologi atau biasa disebut sebagai reaksi biokimia yang ada dalam tubuh kita sendiri. Peran kimia dalam bidang kedokteran dan farmasi ya, ini sangat erat hubungannya. Obat yang digunakan dalam menunjang kesembuhan pasien dibuat berdasarkan hasil riset atas proses dan reaksi kimia ya. Proses pembuatan obat ini dipelajari secara khusus dalam kimia farmasi. Selain obat pembuatan vaksin, cairan infus, bahkan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Jadi bidang kedokteran dan farmasi ini kaitannya sangat erat dengan ilmu kimia. Ini tadi contohnya ya, ada pembuatan obat-obatan, kemudian nanti ada vaksin ya, vaksin COVID-19 yang sekarang ini sedang beredar di masyarakat, ini juga merupakan hasil dari pemikiran atau proses dari ilmu kimia dalam bidang kedokteran dan farmasi. Peran kimia dalam bidang lingkungan di sini yang dimaksud menitikberatkan pada pengolahan limbah. Limbah yang dimaksud ini adalah limbah kimia, biasanya dari pabrik-pabrik ya. Kalau di sekitar sini mungkin ada pabrik pembuatan batik, itu limbahnya sebelum dibuang itu sebetulnya harus diproses terlebih dahulu agar ketika dibuang ke sungai atau di lingkungan tidak akan mencemari habitat hayati yang ada di sekitar. Nih, contohnya ya, ini akan mengandung banyak sekali bahan kimia ketika belum diolah dan itu bisa membahayakan lingkungan. Peran kimia dalam bidang pertanian itu bermanfaat untuk menjaga kesuburan tanah. Selain itu, bisa juga menggunakan aplikasi pestisida atau obat-obatan untuk tanaman. Ya, itu bisa bermanfaat untuk serangga, jamur, bakteri, dan lain sebagainya sehingga meningkatkan produksi panen petani. Ini contohnya ya, contoh dari bahan-bahan kimia yang berguna di pertanian. Ilmu kimia juga bermanfaat dalam bidang industri, salah satunya itu dalam industri pangan. Di industri pangan, kimia itu dapat meningkatkan mutu dan persediaan pangan, juga penggunaannya. Di samping itu, bisa dimanfaatkan untuk membuat mesin-mesin besar yang membutuhkan logam yang baik. Logam yang baik di sini maksudnya adalah yang tidak mudah berkarat, karena nanti akan berbahaya bagi makanan. Nah, ini contohnya, jadi makanan yang beredar itu pasti sudah diriset dengan baik oleh ahli-ahli kimia yang ada di sana. Ya. Riset yang ada di sini maksudnya jika di Indonesia mungkin ada BPOM ya, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peran ilmu kimia dalam bidang geologi itu juga banyak ya, untuk mempermudah dan mempelajari kandungan mineral atau material yang ada di bumi, baik logam maupun minyak bumi. Minyak bumi itu contohnya tadi seperti minyak fosil ya, yang digunakan untuk bahan bakar kita.
Untuk mineral atau batuan, contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada batu ya. Sama-sama mineral di bumi, ini biasa digunakan untuk perhiasan baik yang berwarna keunguan maupun berwarna keemasan. Yang berwarna keunguan itu biasa disebut sebagai batu ametis. Kemudian yang berwarna keemasan itu emas atau aurum yang biasa digunakan untuk perhiasan. Nih, yang terakhir, ilmu kimia dalam bidang energi nuklir itu dapat membantu terapi kanker. Terapi kanker ini menggunakan atom-atom yang bersifat radioaktif. Kemudian energi nuklir itu bisa digunakan juga sebagai energi listrik alternatif atau pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Selain itu, sebetulnya nuklir bisa dimanfaatkan juga untuk senjata perang seperti yang digunakan saat Perang Dunia, itu ada bom atom atau bom nuklir. Baik, kita lihat contohnya ya. Ini ada alat untuk terapi kanker yang di sebelah kanan, kemudian yang di sebelah kiri itu adalah lambang untuk bahan-bahan atau wilayah yang terkena radioaktif. Jadi wilayah yang terkena radioaktif itu harus steril dari orang-orang karena radioaktifnya dapat memancarkan radiasi kepada orang dan tentu saja akan membahayakan keberlangsungan kehidupan ya. Oke, itu untuk ilmu kimia dalam bidang nuklir. Sebetulnya masih ada banyak cabang-cabang yang lain, tetapi untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.